Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Niptun Paramita dengan NIM 230040090. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan judul Investigasi Metadata File JPG menggunakan tools yaitu Exif Tools untuk menemukan petunjuk tersembunyi. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Niptun dari Paramita dengan NIM 230040090. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan judul Investasi Metadata File JPG menggunakan tools yaitu Exif Tools. Nah, selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Niptun dari Paramita dengan NIM 230040090. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu judul. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Niptun dari Paramita dengan NIM 230040090. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan judul Investigasi Metadata File JPG menggunakan tools Exif Tools untuk menemukan petunjuk tersembunyi. Lanjut ke eksekusi tugasnya. Baik, di sini seperti saya jelaskan pada judul saya tadi, di sini saya mengambil challenge yaitu dari Pico CTF. Di sini saya menggunakan case base yaitu Pico CTF dengan challenge di sini saya meminta menemukan ulang. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Niptun dari Paramita dengan NIM 230040090. Di video kali ini saya akan presentasikan tugas saya yaitu dengan judul Investigasi Metadata File JPG menggunakan tools Exif Tools untuk menemukan petunjuk tersembunyi. Lanjut, langsung ke eksekusi. Oke, nah di sini saya mengerjakan tugas saya ini saya ambil dari soal Pico CTF. Nah, kali ini saya menggunakan Kali Linux sebagai platform saya untuk menganalisis. Nah, pada challenge ini saya diminta untuk menemukan flag yang tersembunyi di dalam sebuah file JPG. Nah, kita lihat dulu. File tersebut berada di ini, itu di media. Di dalam folder ini ada file yang namanya image JPG. Nah, dari tahap pertama ini kita masuk ke tahapan navigasi dan juga verifikasi dari file tersebut. Ini saya menggunakan cd, masuk ke folder saya. Nah, di dalam sini saya masuk ke folder tempat file saya tersebut disimpan. Nah, kenapa saya menggunakan tanda petik? Karena digunakan dalam folder saya ini mengandung sebuah karakter khusus. Karakter khusus yang saya maksud di sini yaitu seperti tanda kurung. Nah, sehingga pad ini harus dibaca utuh oleh terminal agar tidak error. Ini masukkan perintah S. Oke, bisa kita lihat di sini saya menampilkan daftar isi folder saya dengan detail dan juga lengkap. Nah, bisa dilihat dari outputnya di sini terlihat bahwa di dalam ini ada yang namanya file image JPG di mana folder ini, sehingga saya dapat memastikan bahwa file atau target saya sudah tepat dan ini tuh siap untuk saya analisis. Selanjutnya masuk ke tahap analisis metadata dengan menggunakan Exif Tools. Di sini saya menggunakan perintah Exif. Oke, image ini didapat dari sini. Nah, di sini bisa dilihat
pada tahap ini saya melakukan analisis metadata tentang pemeriksaan informasi non-visual menggunakan tools yaitu Exit Tools. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal Exit Tools ini pada Kali Linux saya. Nah, untuk metadata ini adalah metadata informasi tambahan yang tertanam di dalam sebuah file JPG seperti bisa dilihat di sini ya. Ada ukuran filenya, habis itu di sini ada nama filenya, tipe filenya itu seperti apa, bisa kita lihat ini. Nah, dari hasil tools exit tools ini, pada bagian paling penting ini berada di bagian command. Lihat di sini ya, di bagian ini. Nah, biasanya di bagian command ini, di sini tuh sering dipakai untuk menyembunyikan sebuah petunjuk. Nah, kita lihat dulu petunjuknya apa aja di sini. Kita menggunakan echo di mana masuk ke tahapan selanjutnya yaitu kita mendecoding base atau mengekstraksi. Nah, kita masukkan perintah echo. Echo. Seperti ini. Copy. Paste di sini. Base 60. Oke, kita bisa lihat di sini. Pada tahapan ini saya melakukan decoding base 64 untuk mengubah data yang terenkode menjadi teks yang bisa dibaca. Nah, di mana kenapa saya menggunakan echo? Karena di dalam echo ini merupakan perintah di dalam Kali Linux itu sendiri untuk menampilkan ataupun mengeluarkan teks atau string ke terminal. Nah, di dalam kasus saya ini, echo ini saya pakai untuk mengirim string ke base 64 sebagai input ke base 64D. Sehingga string tersebut langsung memproses tanpa perlu membuat file baru. Nah, bisa dilihat hasil dari decoder pertama kita yaitu menghasilkan format output seperti ini, di mana format ini menunjukkan petunjuk mengarah ke penggunaan steganografi dengan tool seek_hide. Nah, dan bagian setelah seek_hide ini masih di base 64 sehingga kita perlu untuk mendekode lagi sekali. Masih menggunakan echo. Yang tadi kita copy ini, sekarang kita copy yang ini. Paste. Pastikan tidak ada spasi ya. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dari hasil dekode kita yang kedua, tahap yang kedua ini menghasilkan output seperti itu. Nah, di mana nilai ini adalah sebuah passphrase atau password yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi dengan menggunakan seek_hide. Selanjutnya masuk ke tahapan manajemen file dan juga persiapan dari ekstraksi. Di sini saya menggunakan perintah yang namanya cp. Langsung masuk ke folder. Habis itu di dalam folder ada file. Nah, di sini terlihat ya bahwa saya itu menyalin image JPG saya ini ke dalam sebuah folder yang ada di VirtualBox ke directory home. Nah, ini saya lakukan karena folder ini terkadang memiliki kayak keterbatasan izin ataupun tulis. Sedangkan proses ekstraksi saya ini membutuhkan kemampuan untuk membuat file output agar menjadi seperti flag.txt. Ini saya coba masukkan perintah namanya cd. Oke. Bisa dilihat di sini saya sedang pindah ke directory home agar perintah saya berikutnya itu lebih mudah dijalankan tanpa saya menulis path yang begitu panjang. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan yang namanya ekstraksi data tersembunyi menggunakan seek_hide. Nah, masuk ke string. Oh, salah. Oke. Nah, menggunakan perintah ini
di mana pada tahapan ini saya melakukan ekstraksi dengan menggunakan steganografi, yaitu mengeluarkan data atau file yang disisipkan di dalam sebuah gambar. Nah, saya menggunakan juga tambahan di sini ada mode untuk mengeluarkan data atau disebut di sini data ekstrak. Masuk ke sumber filenya, lalu memasukkan parspace untuk membuka data tersebut. Parspace ini diambil dari sini. Oke, bisa dilihat di sini. Saat saya enter ada muncul pernyataan overwrite. Nah, di sini karena file flag.txt saya sudah pernah ada dan saya memilih Y untuk memilih Y agar file lama ditimpa dan juga hasil ekstraksi terbaru disimpan. Nah, oke. Nah, bisa dilihat di sini file tersebut sudah ada di sini. Lanjut kita masukkan ke perintah validasi dan juga untuk membaca flag tersebut. Di sini menggunakan perintah file flag.txt. Di mana mendapatkan ini? Ini didapatkan dari sini. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa ini tuh mengeluarkan isi yang aman. Nah, di sini saya mengecek nih, tipe filenya itu flag.txt. Nah, isinya itu aman karena menunjukkan dalam bahasa Indonesia ASCII text. Nah, apa itu ASCII? Di mana ASCII adalah standar pengkodaan karakter yang mempresentasikan huruf, angka, simbol sebagai kode angka sehingga komputer tuh mudah untuk menyimpan dan juga menampilkan teks. Nah, bisa kita lihat juga di output ini txt. Nah, file ini tuh udah menunjukkan bahwa ini tuh file biasa, file plain text biasa, bukan file berbentuk linear, bukan file berbentuk gambar, ataupun file berbentuk zip, ataupun file berbentuk program. Nah, untuk memastikan ini tuh benar flagnya yang saya maksud atau tidak, kita bisa menggunakan perintah yang namanya chunk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa benar di dalam ini terdapat di dalam file ini itu benar isinya itu plain text yang bisa dibaca. Nah, itu bisa diinputkan langsung ke dalam web Pico CTF dan itu sudah membuktikan bahwa saya sudah menemukan file tersembunyi atau data tersembunyi di dalam file gambar yang diberikan dari soal. Nah, kesimpulannya di sini saya melalui banyak-banyak proses. Yang pertama dari proses tahapan analisis metadata, decoding base 64, ekstraksi steganografi, validasi file, pembacaan konten, dan juga saya berhasil menemukan flag yang tersembunyi dalam file gambar JPG saya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya pemeriksaan metadata dan penggunaan tools forensik seperti exit tools dan juga StakeFind dalam investasi digital. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.